Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, berjumpa lagi di channelku Bu Guru Laras. Di pertemuan kali ini, Bu Guru akan membahas materi pelajaran matematika kelas 5 SD. Ya, di pertemuan yang sebelumnya sudah kita bahas ya anak-anak tentang materi kecepatan. Kali ini Bu Guru akan membahas dalam bentuk soal cerita, masih tentang kecepatan ya. Nanti ada beberapa latihan soal tentang kecepatan, bentuknya soal cerita, kemudian juga ada yang model cerita bergambar, ya nanti ada gambar atau grafik seperti itu. Tentunya nanti akan Bu Guru jelaskan ya di video ini. Ya, sebelum masuk ke materi yang lebih lanjut, sebelum masuk ke latihannya, Bu Guru meminta bantuan untuk kalian untuk bantu channel ini dengan cara mendukungnya dengan klik tombol subscribe yang ada di bawah. Terima kasih. Yuk kita simak video ini. Ya, baik anak-anak. Di sini Bu Guru sudah menyiapkan latihan soal dalam bentuk soal cerita. Masih tentang kecepatan ya. Mencari kecepatan. Bu Guru akan membahas untuk soal nomor 1, 6, dan 8 saja. Selebihnya kalian bisa latihan mengerjakan sendiri ya. Yuk kita baca untuk soal nomor 1. Edo seorang pelari. Dia mampu berlari sejauh 100 meter dalam 10 detik. Berapakah kecepatan larinya? Cara penyelesaiannya jangan lupa yang kemarin sudah Bu Guru beritahu. Terlebih dahulu kita tulis apa saja yang diketahui dalam soal. Ketahui titik 2. Kemarin waktu ya. Waktu adalah T sama dengan 10 detik. Kemudian jarak tempuh S yaitu 100 meter. Setelah yang diketahui, kita tulis yang ditanya. Yang ditanya adalah V atau kecepatan. Kecepatannya berapa? Langsung setelah itu baru kita bisa menjawab. Ya, cara menjawabnya jangan lupa rumus yang kemarin sampingnya ya. V sama dengan S per T. Ya, setelah sudah masuk rumus, baru kita bisa masukkan nilai-nilai yang diketahui tadi. V-nya jangan lupa ditulis, S-nya kita masukkan 100, lalu T-nya 10 detik. Karena dalam soal tidak diminta untuk kecepatannya kilometer per jam atau apa, jadi kita masih mengikuti satuan dari awal soal, yaitu detik dengan meter. Jadi 100 per 10 sama dengan, kita coret-coret saja ini ya. Jadi sisa 10 bagi 1 yaitu 10 satuannya meter per detik. Kalau kita diminta untuk mengubah kilometer per jam, tinggal diubah saja. Ini untuk jawaban nomor 1. Mari kita lanjut untuk yang nomor 6 ya anak-anak. Ya, mari lanjut ke soal nomor 6. Kita baca terlebih dahulu soal nomor 6. Sebuah kereta api selama 6 menit dapat menempuh jarak 12 km. Kecepatan kereta api tersebut adalah titik-titik kilometer per jam. Nah, di soal nomor 6 ini, kita diminta untuk satuannya adalah kilometer per jam. Ya, di sini bisa dilihat ada menitnya ya. Jadi nanti menit kita ubah dalam bentuk jam. Ya, jangan lupa ya. Jadi kalian dalam mengerjakan soal, diperhatikan lagi soalnya.
apakah dia dalam soal itu diminta untuk diubah dalam bentuk meter per menit kah atau kilometer per jam. Jadi harus lebih teliti di soalnya. Yuk kita langsung cara mengerjakannya. Nomor 6, tetap ya diawali dengan diketahui T-nya adalah 6 menit. Ya, 6 menit diubah ke jam adalah dibagi 60 ya anak-anak. Jadi langsung saja per. Tanda per itu dibagikan. Jadi untuk memudahkan kalian dalam menyederhanakan nantinya. Karena ini jawabannya sudah pasti jadi bentuk pecahan. 6 per 60 ini sudah bentuk jam. Berapa? Kita kecili. Sama-sama disederhanakan ini ya. 1, ini juga 1. Ya, di atas 1, di bawah jadi sisa 10 ya, 1 dengan 0. Jadi 1 per 10 jam. Ini untuk waktunya dari 6 menit jadi 1 per 10 jam. Lalu jarak tempuhnya, nomor 6 tadi jarak tempuhnya adalah 12 km. Ya, jadi tidak perlu diubah ya, karena yang diminta adalah kilometer per jam. Hanya waktunya saja yang diubah ke bentuk jam. Setelah diketahui, lanjut apa anak-anak? Ditanya. Yang ditanya apa? Masih kecepatan. Kita lanjut. Berarti bisa langsung jawab ya. Nah, tadi rumusnya sudah hafal ya. V sama dengan S per T. Kita masukkan langsung angkanya. S itu 12. Ya. Rumusnya Bu Guru ingatkan di sini ya. S per T. Kalian tidak perlu ditulis, tidak apa. Ini hanya untuk memperjelas kalian dan mengingatkan kalian untuk rumusnya supaya lebih yakin. Di sini Guru mau menjelaskan juga untuk rumus S banding T atau S per T. Sama artinya dengan S dibagi T ya anak-anak. Jadi di sini karena bentuk pecahan supaya tidak menumpuk gitu ya. Supaya memudahkan kalian dalam menghitungnya. Jadi S-nya 12, kemudian dibagi T-nya itu 1 per 10. Nah, kalau bentuknya seperti ini, kita bisa melanjutkan untuk dikali. Jadi dibalik saja, 10 per 1 sama artinya dengan dikali 10 ya. Jadi 12 dikali 10 sama dengan 120. Satuannya apa? Kilometer per jam. Ya, mudah ya anak-anak. Ini untuk soal nomor 6. Untuk soal nomor 2, 3, 4, 5 juga sama seperti ini, diminta satuannya untuk diubah. Jadi caranya kurang lebih juga seperti ini ya. Ingat, apabila jawaban untuk waktu ini bentuknya pecahan seperti ini, kalian jangan bingung, tulisnya seperti ini ya. S dibagi T. Jadi tidak menulis dengan per. Ini hanya supaya untuk memudahkan kalian. Jadi 12 dikali 10 nantinya ini. Kita ingatkan pembagian dengan pecahan itu, kita balik saja lalu dikali. Ya, ini untuk soal nomor 6. Lanjut ke soal nomor 8 ya. Mari kita baca soal nomor 8. Bus Antasena melaju dengan kecepatan 60 km per jam. Bus Bima melaju dengan kecepatan 20 meter per detik. Bus mana yang melaju lebih cepat? Nah, kalau di sini ada 2 bus nih. Yang ditanyakan bukan kecepatannya, tapi bus manakah yang lebih cepat? Nah, otomatis kita harus mengetahui dulu kecepatan kedua dari bus. Bus Antasena sudah diketahui kecepatannya 60 km per jam, dan bus Bima belum, baru melaju. Oh, sudah juga, tapi bentuknya 20 meter per detik. Jadi kita tinggal mengubah dalam bentuk kilometer per jam saja ya,
supaya mudah. Langsung kita kerjakan saja. Nomor 8. Ya, untuk memudahkan, ditulis dulu diketahuinya apa saja. Kecepatan berarti lambangnya V ya. Kecepatan antasena A saja ya, bus antasena. Jadi kecepatan A 60 km per jam. Lalu yang satu lagi kecepatan untuk bus Bima. Kita lambangkan B saja ya, yang Bima. 20 meter per detik. Nah, lalu yang ditanya apa? Yang ditanya adalah bus yang melaju lebih cepat. Yang melaju lebih cepat. Bus mana yang melaju lebih cepat? Langsung saja jawabnya. Berarti antara dua ini mau dalam bentuk kilometer per jam atau meter per detik. Jadi kita tinggal pilih satuannya mau diubah ke sini atau meter per detik. Lebih mudah ke sini ya, kilometer per jam. Jadi tinggal mengubah yang VB. VB sama dengan 20 meter per detik. Cara mengubahnya gimana? Kemarin sudah dipelajari ya. Ya, lanjut ya. Jadi meter ke kilometer itu kita tahu naik tangga ya. Jadi dibagi, kemudian detik ke jam itu juga dibagi 3.600 ya. 20, maka kita tulis di sini dibagi ya. Dibagi meter ke kilometer itu dibagi 1000 per, jadi yang bagian waktu dulu ya, ini kan meter dulu, kemudian yang detik di bawahnya. Yang detik itu dibagi dengan ke jam itu 3.600. Ya, apabila sudah bentuk seperti ini, ke samping saja ya. Kita ubah menjadi perkalian dan dibaliknya ya. Jadi 20 dikali 3.600 per 1000. Ya, kita bisa lakukan coret-mencoret ini antara 0, 02, 02, kemudian ini 01, 01, ini habis ya, sisa 1. Jadi tinggal 2 dikali 36. 2 dikali 36 dibagi 1. Jadi kita bisa abaikan saja dibaginya. 2 kali 36 itu sama dengan 72 ya. Ya, kalau tidak kita hitung saja di sini. 36 dibagi 2. Cor-coretan ya anak-anak. Ini supaya kalian melihatnya mudah. 6 kali 2 sama dengan 12, simpan 1. 3 dikali 2, 6. Ada simpanan 1 jadi 72. Jadi 72 sudah satuan apa? Sudah dalam bentuk satuan kilometer per jam. Nah, berarti di sini satuannya sudah sama. Bus yang B 72 km per jam, kemudian bus yang A 60 km per jam. Maka kita lihat yang paling banyak menempuhnya adalah 72. Jadi yang lebih cepat adalah bus yang VB, bus yang Bima ya berarti. Jawabnya di bawahnya saja. Ini untuk pertanyaan ini kita salin lagi. Untuk bus yang melaju lebih cepat adalah bus Bima. Bus Bima, yaitu dengan 72 km per jam. Ya, kelihatan ya anak-anak? Ya, karena pertanyaannya ini jangan lupa dijawab. Jawabannya bus yang melaju lebih cepat adalah bus Bima. Kita kasih keterangannya. Ya, seperti itu untuk nomor 8.
Setelah itu kita bisa lanjut untuk latihan soal yang berikutnya ya. Ya anak-anak, untuk soal berikutnya, di sini Bu Guru mengambil 5 soal cerita ya. Yang bagian atas, di sini ada gambarnya. Kita lihat. Ada mobil A dengan waktu 15 menit menempuh jarak 10 km. Kemudian di mobil B, dalam waktu 20 menit menempuh jarak 25 km. Yang ditanyakan mobil manakah yang paling cepat? Ya berarti yang kita kerjakan adalah kita cek dulu ini untuk satuannya berarti menit dengan kilometer ya, sama ya. Jadi tidak perlu diubah satuannya, tapi kita hitung untuk yang mobil A dengan yang mobil B. Ya langsung saja Bu Guru di sini akan memberikan contoh untuk yang soal nomor 1 dengan nomor 5 ya. Karena yang Bu Guru lihat nomor 1 itu sama modelnya dengan nomor 2 juga dengan nomor 3. Lalu yang nomor 4 juga sama. Yang ditanyakan kecepatannya lebih cepat yang mana. Tapi kalau yang nomor 4 itu hanya bentuk kalimat. Bedanya dengan yang nomor 1 sampai nomor 3 bentuknya gambar. Lalu kalau yang nomor 5 di sini agak sulit karena kecepatannya masih harus dihitung lagi karena satuannya juga beda. Nomor 4 juga satuannya beda ya. Kalian jangan sampai keliru, harus benar-benar teliti dalam mengerjakannya. Yuk kita kerjakan untuk yang nomor 1. Masih menggunakan yang cara penyelesaian seperti tadi ya. Diketahui untuk yang mobil A, tulis saja mobil A ya. Mobil A, T-nya sama dengan 15 menit. Lalu S-nya sama dengan 10 km. Lalu yang mobil B, T-nya 20 menit. Kemudian S-nya 25 km. Ya, kalau sudah seperti ini baru apa tadi urutannya? Apa yang ditanya? Yang ditanya adalah mobil yang paling cepat. Mobil yang paling cepat. Lalu kita bisa langsung jawab. Di sini satuannya kita buat sama saja ya. Jadi kilometer per menit karena yang A juga yang B sama bersatuan kilometer per menit. Jadi tinggal kita hitung saja untuk mobil A. Di bawahnya saja ya. Untuk VA sama dengan S per T. Jangan lupa rumusnya, kita masukkan di bawahnya saja. S-nya adalah 10 km, T-nya adalah 15 menit. Jadi 10 bisa disederhanakan nih ya, 15 juga sama-sama kelipatan 5 nih. Jadi kita bagi 5, 10 dibagi 5 adalah 2, 15 dibagi 5 adalah 3. Dengan satuan kilometer per menit. Ya. Kalau 2/3 ini berarti kurang dari 1 ya. Karena kalau angkanya lebih kecil pembilangnya, jadi nilainya masih kecil. Jadi kalau dibentuk dalam desimal, hasilnya 0,an ya. Lanjut kita hitung yang bagian mobil B. Kita tulis di sini VB ya. Yang VB sama dengan S per T. S-nya itu 25, kemudian T-nya 20. Samping saja. Sama-sama kelipatan 5 juga yang ini. Jadi kita sederhanakan dibagi 5. 25 dibagi 5 adalah 5, 20 dibagi 5 yaitu 4. Dengan satuan kilometer per menit.
Nah, ini penyebut dengan pembilang, kita perhatikan ya, nilai pembilang lebih besar, maka bisa disederhanakan lagi menjadi 1, ya, 5 dibagi 4, yang mendekati adalah 1 ya, jadi 1 dikali 4 itu 4, kemudian selisih dengan 5 adalah 1/4, jadi kalau dibentuk dalam desimal itu sudah 1 komaan, kalau ini masih 0 komaan. Nah, dari sini kalian bisa membandingkan lebih besar yang mana, 2/3 dengan 1/4. Lebih besar yang ini ya. Jadi, untuk pertanyaan mobil yang paling cepat adalah mobil B. Kita jawab di bawahnya. Maka, mobil yang paling cepat adalah mobil B. Ya. Untuk cara pengerjaannya, untuk nomor 2 dengan nomor 3 seperti ini. Lanjut untuk yang soal nomor 5. Ya, mari kita lanjut. Untuk yang nomor 5, kita baca soalnya terlebih dahulu. Edo mengendarai sepeda dengan kecepatan 20 km per jam. Dayu mengendarai sepeda dalam 10 menit dapat menempuh jarak 4 km. Siapakah yang lebih cepat? Ya, di sini kita bisa lihat dari soal ya, anak-anak. Untuk yang Edo sudah 20 km per jam. Lalu yang Dayu di sini bentuknya masih 10 menit 4 km. Jadi waktunya dengan jaraknya masih terpisah ya. Tidak bisa disatukan seperti Edo yang sudah 20 km per jam. Maka kita selesaikan dulu untuk yang Dayu. Karena mau dibandingkan siapa yang lebih cepat, jadi satuannya juga otomatis harus sama ya. Karena di sini yang sudah siap adalah kilometer per jam milik Edo, jadi yang Dayu kita ubah saja ke kilometer per jam. Yuk kita mulai menjawab. Pertama, jangan lupa urutannya untuk selalu menulis diketahui terlebih dahulu. Ketahui di sini kita tulis juga yang Edo ya. Yang Edo itu memiliki kecepatan 20 km per jam. Kemudian untuk yang Dayu 10 menit dengan jarak 4 km. Berarti kita tulis 4 km per 10 menit. Ya, kalau mau menulis perbandingan kan kemarin di awal Bu Guru telah menjelaskan untuk menaruh dulu terlebih dahulu yang jarak, baru yang waktu ya. Jadi 4 km per 10 menit. Di sini nilainya atau angkanya kita lihat ada 2. Belum seperti ini bentuknya. Jadi kita harus menyelesaikan ini ya. Dan mengubahnya menjadi bersatuan kilometer per jam. Ya, lanjut setelah diketahui, kita tulis apa yang ditanya. Yang ditanya adalah siapa yang lebih cepat. Siapa yang lebih cepat? Ya, baru kita bisa langsung jawab. Kita perhatikan di sini kilometer. Ini kan mau kita ubah dalam satuan kilometer per jam ya. Kalau kilometernya sudah sama, jadi tinggal mengubah yang menit ke jam. Ini kita membereskan yang Dayu ya. Dayu memiliki T-nya yaitu 10 menit. Mau kita kejamin, mau kita ubah ke bentuk jam, jadi dibagi ya.
baginya ke bawah saja. Jadi 10 dibagi 60. Menit ke jam, ingat ya, 60 dibagi 60. Jadi ini jam. 10 dibagi 60, ini kita coret 00-nya. Jadi sisa 1/6. 1/6 ini sudah bentuk jam. Maka kita hitung kecepatannya. S per T, S-nya yaitu 4, tetap ya. 4 per, oh ini dibagi ya, karena bentuknya ini pecahan. Atau kalau sudah terlanjur begini nggak apa-apa, tulis 1/6. Nah kalau bentuknya begini, 4 dibagi 1/6 sama artinya dengan 4 dikali 6. Ya, ini itu bentuknya juga sama. Maaf ketutup tadi. Ya, ini sama artinya kan 4 dibagi 1/6. Ya, jadi hasilnya ke sini ya. Sama dengan 4 dikali 6. Hasilnya 24 km per jam. Ini untuk kecepatannya. Kecepatannya si Dayu. Nah, sekarang kita sudah bisa lihat nih. Ini tadi 24 kita tulis ya. Dayu 24 km per jam, Edo 20 km per jam. Nah, jika sudah bentuknya seperti ini, kilometer per jam, ini juga kilometer per jam, jadi kita bisa membandingkan yang mana yang lebih cepat. Ya, kita lihat angka yang lebih besar. Yang bisa ditempuh di sini 24 km per jam, sedangkan ini hanya 20. Jadi, Dayu ya jawabannya. Siapa yang lebih cepat? Jawab di bawah saja. Maka yang mengendarai sepeda lebih cepat, maaf tulisannya miring, adalah Dayu dengan kecepatannya 24 km per jam. Ya, mudah ya anak-anak. Semangat mengerjakan untuk latihan soal yang selebihnya. Nomor 2, 3, dan 4. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan dari beberapa bentuk latihan soal cerita yang telah Bu Guru berikan. Bagaimana? Mudah bukan menjawabnya? Pasti kalian bisa mengerjakannya ya, mengikuti cara dan teknik seperti yang Bu Guru telah berikan. Apabila kalian masih kurang mengerti, kalian bisa mengulang video ini hingga kalian mengerti, kemudian segera mengerjakan latihan soalnya. Semangat mengerjakan ya anak-anak. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir, dan sampai berjumpa lagi di pertemuan yang berikutnya dengan video-video yang lebih menarik dan lagu-lagu yang menyenangkan untuk dipelajari. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.